4. Kenapa? Karena sudah tak larat duduk di rumah, lebih aman duduk di masjid daripada duduk di rumah. Gitu ceritanya. Itu benar tapi salah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, bainama rajulun yamshi. Nabi kita bersabda seketika dengan seseorang sedang berjalan santai, jalan. Wajada husna saukin, terus dengan dia menemukan satu dahan duri yang mengganggu kelancaran dan kemudahan lalu lintas. Pakai secara sembarangan, salah. Sebab itu mengganggu kenyamanan orang ramai. Ataupun juga dengan kita bersimbang pada khutbah sedang berlangsung, itu juga mengganggu kenyamanan orang ramai. Ataupun juga dengan kita buka handphone, kadang-kadang kita tidak terpikir ke sana. Apa bedanya? Sama, itu juga mengganggu. Yang pada saat ketika ada sampah, ya seketika ada paku dan batu akan menghalang kelancaran lalu lintas kita. Yang ini menghalang kelancaran lalu lintas komunikasi kita, ubudiyah kita kepada Allah, disebabkan kena dengan bunyi panggilan masuk. Tambah keras, tambah nyaring lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imatatul ada, ketepikan gangguan-gangguan yang seperti itu. Sebab kenapa? Sebab dia akan menghalang kemudahan orang ramai. Hanya setakat mengutip, mengambil, membuang dahan atau duri tadi itu daripada jalan. Faghfarallahu fasyakarallahu lahu faghfaralahu. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah menganugerahkan surga atau keampunan kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah Al-Harawi, kana Mu'adzun yamshi wa rajulun ma'ahu. Sayyidina Mu'adz sedang berjalan dengan seorang laki-laki, terus dengan seorang laki-laki tadi itu rafa hajar min at-tariqi, qala ma hadha, kana Mu'adzun yamshi wa rajulun ma'ahu farafa hajar min at-tariq wa qala ma hadha. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man rafa'a an hajaran min at-tariqi kutibat lahu hasanah wa man kana lahu hasanah dakhalal jannah. Hadisnya bagaimana? Sayyidina Umar sedang berjalan dengan seseorang, kemudian beliau nampak ada satu biji batu, beliau ambil. Kan kalau seandainya terkena tayar motor atau kereta, atau kalau terkena kaki, jelas memudarakan. Itu kita boleh bayangkan. Kalau tanpa kita sadari terus kita terpijak paku atau kaca atau tersipak atau sipak batu. Oh, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Boleh kita bayangkan cerita lama, cerita sudah basic. Saat ketika ada batu yang menghalang kelancaran lalu lintas, tukang becak, tukang bajai, seketika yang pada saat ketika salah seorang daripada orang tua naik bajai, naik becak. Jadi pada itu si tukang becak tadi itu diminta untuk mengantar, katakan saja di Peneng biasanya bajai masih banyak, jadi minta antarkan suatu lokasi ke suatu tempat. Sebelum sampai ke tempat tujuan, ternyata dengan mereka tadi berhenti tengah jalan dan singgah di sebuah warung. Tadi masing tukang beca letakkan spek mata, apa bang ya spek mata, tukang beca letakkan spek matanya, dan juga dengan yang tuan di dalam tadi itu pun juga letakkan spek mata karena sama-sama mau minum dan juga mau makan. Dan asik-asik makan, macam mana simbang keburu-buru, akhirnya tertukar spek mata mereka. Tertukar spek mata tukang beca dengan Pak Haji tua yang naik beca tadi itu. Pak Haji tua pakai spek mata tukang beca yang hitam dan gelap, nampak suasana mendung. Sementara dengan orang tua di dalam tadi itu, sebaliknya dengan Pak Haji pakai spek mata hitam, nampak suasana jadi mendung. Sementara dengan tukang becak tadi itu terpakai spek matanya orang tua yang tebal cerminnya sampai dalam berapa cm. Jadi pada saat itu kata yang tua di dalam mengamuk-ngamuk, "Cak, laju sedikit, ini sudah mendung nih, nanti kau jalan kita
Kata si tua di dalam, lajulah sikit, nanti kita kehujanan. Jadi kata tukang becak, nak buat laju macam mana? Batu besar-besar seperti kepala. Tukang becak tegang, kona sana, kona sini, belok sana, belok sini. Kenapa? Untuk menghilangkan batu-batu kerikil yang kecil-kecil tadi itu. Tapi dengan sperma yang tebal itu nampak kelihatan besar kan? Jadi batu-batu kecil jadi besar. Nah, buat laju macam mana? Batu besar-besar seperti kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Imatatul adza. Jadi kata beliau, barang siapa mengangkat batu daripada jalan akan ditulis satu kebajikan, dan barang siapa memiliki satu kebaikan niscayalah dia akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain Nabi kita bersabda, barang siapa la yadkhulun nara atau yukhraju minan nar, akan dikeluarkan daripada api neraka, man kana fi qalbi mithqala dzarratin min khairin. Hadis, akan Allah keluarkan daripada api neraka seorang mukmin yang terdapat sekecil jagung, yang terdapat sekecil gandum, yang terdapat sekecil atom kebaikan di dalam hatinya. Makna daripada hadis tadi itu, asal ada sedikit kebaikan pun seseorang tidak akan kekal di dalam api neraka. Waliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka, senyuman manismu di muka saudara Anda itu adalah sedekah. Amar ma'ruf itu adalah sedekah. Mencegah daripada kemungkaran itu adalah sedekah. Membimbing, menunjukkan seseorang yang kesesat itu adalah sedekah. Imatatukal hajar, mengetepikan batu dan duri atau juga tulang daripada jalan itu adalah sedekah. Menuangkan air ke dalam bencana, ke dalam timba saudara kamu itu adalah sedekah. Maknanya apa? Maknanya pintu-pintu kebajikan itu tidak terhitung banyaknya. Makasih Bang Hafiz, tadi tuangkan air sedekah. Makasih dengan bunganya, makasih juga dengan mikrofonnya, makasih juga dengan sajiannya, makasih juga dengan ketenangannya, makasih juga dengan kegurangan. Itu semuanya sedekah, tidak terhitung banyaknya. Dahulu pernah kita katakan Allah berkenan untuk menerima perkara baik apapun daripada kita. Surga Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah boleh kita dapatkan daripada segala-galanya. Kita dapatkan dengan senyuman manis, kita dapatkan dengan sedekah, kita dapatkan dengan imatatul adza anit tariq, kita dapatkan dengan salam, kita dapatkan dengan musafahah, kita dapatkan dengan linul kalam, dengan ucapan dan percakapan yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-24. Seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan akan berlakunya hari kiamat? Nabi kita bersabda, wa ma a'dadtala, apa saja kau persiapkan untuk hari kiamat? Qala la syai' ma a'dadtulha. Riwayat yang lain, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan banyak sembahyang, puasa, zakat, sedekah yang aku lakukan. Selain daripada aku cinta kepada Allah dan Rasul, Nabi kita bersabda, anta ma'aman ahbabta. Ini untuk yang kesekian kali kamu bersama orang yang kau cintai. Jadi macam mana dengan kita dapat menyemat di dalam hati kita. Satu, cinta para nabi-nabi dan rasul. Yang kedua, cinta para sahabat. Yang ketiga, cinta kepada para ulama dan as-salihin. Jadi dengan mahabbah dan cinta kita kepada mereka tadi itu akan terhakis dan juga akan terkikis dan juga akan tersisi kecintaan kita, kekaguman kita, baik itu kepada atlet, kepada artis, kepada seniman, atau juga dengan orang-orang yang seumpamanya, yang senantiasa waktu mereka, peluang dan kesempatan mereka habiskan untuk membuat hura-hura kehidupan masyarakat. Kan dengan adanya pemain-pemain dangdut, dengan adanya hiburan, dengan adanya karaoke, dengan adanya lagu-lagu rock, F-16 itu nama pesawat, F-4 kumpulan yang dari Korea kan? Dulu ada F-4 kan? Ada F-4 dulu dalam ada. Oh, ikuti juga kan? Allahu Akbar. Yang heboh kemarin yang meluk.
mana-mana, masya Allah, tabarakallah, betul-betul diidolakan. Jangan, kesian diri, kesian sungguh. Kalau seandainya dengan kita tidak boleh berbuat baik, kalau kita tidak mampu untuk meningkatkan amal ubudiyah kita, malam tidak tahajud, bahkan malam tidak terkejut, siang tidak boleh puasa, zikir tak banyak mana, amalan apa adanya. Justru kadang-kadang yang apa adanya tadi itu pun ternodai dengan mengantuknya, dengan lesu dan jenuhnya, dengan tidak laratnya. Nah, jadi kalau seperti itu keadaan kita, jangan sampai kita mencemarkan dan menyia-nyiakan yang terbaik daripada kita, yang terbaik daripada anggota kita. Itulah peranan hati. Kemana kita halal tujukan mahabbah, kasih sayang dan cinta kita, halal tujukan kepada orang-orang saleh, halal tujukan kepada kebajikan, yang walaupun kebaikan yang kita laksanakan hanya semampu kita saja, tapi niat hati memang betul-betul bergelora. Selama Allah bagikan aku kesehatan, selama Allah bagikan aku kekuatan, selama aku ada peranan di sini, aku akan senantiasa selalu mengungsikan yang baik, menyebarkan yang baik, memperkatakan yang baik, membaikkan yang lebih baik. Begitulah seterusnya, agar dengan kita mendapatkan yang terbaik nanti juga di sisi Allah. Itu insya Allah kita boleh niat yang macam itu. Jadi kalaulah dengan kita dengan tenaga, umur, waktu, kesempatan tidak menunjang kita untuk kita melaksanakan kebajikan, maka paling tidak kita dengan niatkan untuk kita berbuat baik. Yang kedua, untuk mencintai semua yang baik. Yang ketiga, mencintai orang-orang yang baik. Balasannya akan mendapatkan tempat yang baik bersama kumpulan para nabi-nabi dan aulia yang baik, nanti di tempat yang paling baik di sisi Allah, fil firdausil a'la insyaallah. Jadi kata sahabat tadi itu, ya Rasulullah, saya cinta Abu Bakar dan juga saya cinta Umar. Qala Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in, kami tidak pernah bergembira dengan satu perkara sebagaimana kegembiraan kami mendengar Nabi kita berucap, kamu bersama sang kekasih yang kau cintai. Qala Anas, jadi mungkin bahasa kurang lebihnya, ternyata masuk dalam satu kumpulan. Tengok Syekh Abdul Qadir Jailani, tengok Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, tengok Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Abu Bakar. Datang malaikat, kata malaikat, awak nih ikut kumpulan sini ya? Nah, belakang. Di rombongan para sahabat nih, di rombongan para nabi-nabi dan rasul, di rombongan ahli surga. Awak belakang, ikut rombongannya. Bukan situ. Datang ketua malaikat, Jibril. Ini tak ada hadisnya. Sakula nanti dikatakan sesakula. Ini perumpamaan saja supaya kita paham dengan bahasanya. Jangan dikira, wah tuh dapat sanad dari mana pula tuh, siapa rawi-rawinya. Nah, tengok dulu, memang tegangkah serius kayak kita menceritakan, itu peribahasa saja. Jadi akhirnya malaikat mengatakan, itu memang dia bersama kumpulan itu. Macam mana? Ibadahnya ngantuk, tidur tahajudnya tidak terkejut, amalannya kadang-kadang, jamaahnya sewaktu-waktu, macam mana boleh bersama kumpulan para aulia? Jadi kata malaikat Jibril, dia cinta mereka. Itu adalah janji daripada Allah Jalla wa'ala. Tengok muslimat, tengok haji, tengok anjing itu dia buat apa di mana? Anjing sembahyang tidak, puasa tidak, zikir tidak, tahlil tidak, ke masjid pun juga tidak. Ternyata boleh masuk surga kena berteman dengan ahli kahfi. Ayo kira-kira baikan siapa? Baikan anjing atau baikan kita? Dalam berapa ratus ribu kali lipat kita lebih hebat dan juga lebih mulia daripada anjing. Anjing saja seketika bukan juga cinta, cuma setia saja dengan ahli kahfi. Kemana 7 orang ahli kahfi tadi itu pergi, ke situ anjing ikut. Akhirnya anjing pun juga ikut masuk surga bersama mereka. Itu harapan kita, satu-satunya harapan, jangan kita abaikan dan juga jangan kita sia-siakan.
mahabbah kepada ahlul khair, mahabbah kepada ulama dan juga kepada para aulia, khususnya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata baginda Anas, saya cinta Rasul dan saya cinta Abu Bakar. Aku juga cinta dengan Umar dan aku berharap agar aku bersama mereka nanti di dalam surga. Itu harapan kita yang boleh kita harapkan, yang boleh kita andalkan. Sebab kalau daripada sudut yang lain memang betul-betul kita ketinggalan jauh di belakang. Hadis menengok, menjenguk, melihat, mengunjungi, menjadai orang sakit. Man ada maridan, ramai, banyak. Bahkan ulama-ulama kita dahulu bukan sekadar orang sakit saja. Kalau ada yang tidak berjamaah pun juga mereka takziahi. Dahulu kalau sampai ada orang kelupaan takbiratul ihram yang pertama itu akan mereka takziahi kadang-kadang sampai 3 hari. Sampai. Mudah-mudahan nanti besok lebih semangat lagi. Tak lagi masbuknya, tak lagi ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Kalau sampai ada yang masbuk, apalagi kalau sampai ketinggalan jamaah, mereka takziahi, mereka sabari orang tadi itu sampai seminggu, seperti orang kematian anak. Bagi mereka lebih besar ketinggalan salat berjamaah daripada kematian anak. Nanti anak dapat pahala, tidak dapat jamaah itu musibah, betul. Berarti ya imam Allah tak suka kita, imam Allah tidak berkenan dengan kita, atau Allah tak takkan kita untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Kalau kita orang baik, tentu kita akan dijemput hadir untuk datang melaksanakan salat berjamaah. Begitu yang bermain di kepala salafun saleh saat ketika dengan mereka tidak boleh melaksanakan salat berjamaah. Barang siapa menziarah orang sakit, nadahu munadin, akan disuruh oleh malaikat daripada langit, tibta, bahagialah Anda, baiklah kamu dan baiklah perjalananmu, dan kau telah menempati tapak dan tempatmu di dalam surga. Ziarah orang sakit di antara daripada asbab yang akan membawa manusia ke dalam surga. Ayyuma rajulin, sesiapa saja daripada seseorang yang menziarah orang sakit, fa inna ma yahudu, maka justru dengan dia telah menyalam dalam rahmat dan kebajikan. Dan apabila dia duduk di sisinya, qamaratu, dia juga akan diliputi oleh rahmat dan kebajikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba baca remang-remang tulisannya, kabur cetakannya. Baca, coba baca, minta baca, tentu baca, tengok. Tidak ada daripada seorang muslim yang menziarahi muslim lainnya di waktu pagi, melainkan dia akan disertai dan akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai petang. Dan tidak ada daripada seorang muslim yang menziarahi muslim lainnya pada waktu petang atau pada waktu malam, melainkan dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Wa kana lahu kharibun, dan dia akan mendapatkan tapak dan tempat di dalam surga. Hadis yang berikutnya, baca. Hadis yang sama. Ma min rajulin yahudu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfi malak yastaghfiruna lahu hatta yusbih wa kana lahu khalifun bil jannah wa man atahu musbihan, dan barang siapa datang mengunjunginya di waktu pagi pun juga dia akan disertai oleh 70.000 malaikat yang memohonkan keampunan kepadanya sampai ke waktu petang, hatta yusya wa kana lahu khalifun bil jannah. Hadis yang ke-129. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa
Barang siapa mengambil air wudhu, makan siang pukul 12.30 dengan jam ini. Kan? Tangan tuh, alhamdulillah, untuk sikit. Mujahadah. Tidak mujahadah, dan mujahadah itu pengajian malam. Kami buat pengajian malam pada pukul 11 di Bukit Beruntung. Ya, besok malam. Rabu malam, Kamis, Rabu malam Kamis, Senin, Selasa, Rabu malam Kamis, Rabu malam Kamis. Sekali-sekali lah mujahadah di Surau Muhajirin Bukit Beruntung, sebelahnya Bukit Sentosa. Kalau tak beruntung juga paling tidak Sentosa, kalau tidak Sentosa sudah pindah ke Bukit Jeluntung untuk bangunannya rumah-rumah villa dan juga dengan bangku-bangkunya lebih mahal. Untuk pengajian itu kita mulakan pada pukul 11 malam sampai pukul 12, kadang-kadang pukul 12.30. Nah, itu mujahadah. Kalau sekarang ini tidak terlalu mujahadah juga, tapi sikit lah. Itu juga mujahadahnya. Mujahadah nama Haji Mujahid, Masya Allah, tabarakallah. Man tawadda'a, barang siapa mengambil air wudhu dengan sempurna, kemudian menziarahi saudaranya hanya semata-mata tulus ikhlas karena Allah, bu'ida, akan Allah jauhkan dia daripada api neraka berjalanan 70 tahun. Mal khariqu ya Aba Hamzah qala pesat tapi bersih. Sunat jarak orang sakit dalam keadaan sujud dan bersih. Ya, yang ikhlas lah. Kan tadi muhtasiban. Sebab kita menunjukkan orang sakit itu juga kadang-kadang ada tujuan. Apa tujuannya? Orang sakit itu selalu saja murah rezeki. Ada yang bawa keripang, ada yang bawa donat, ada yang bawa sate. Jadi kita juga ngambil peluang. Jadi pada waktu kita sampai ke situ, jadi kita pun tawarkan. Allah makan. Kita yang jadi tetamu ini yang menawarkan makanan kepada yang sakit. Kata sakit Pak. Apalah, foto. Akhirnya kita dapat makan, dapat pahala ziarah dan dapat makan sate di situ. Kalau itu niatannya tak dapat apa-apa. Nah, yang diniatkan ini ikhlas mukhlisan muhtasiban. Tidak ada tujuan apa-apa selain daripada untuk mengunjungi orang sakit, untuk kita sentuhkan telapak tangan kita ke kepala dan ke dahinya, untuk kita doakan. Nabi kita bersabda, doa orang sakit itu mustajab. Jadi kalau boleh kita minta didoakan, bukan mendoakan saja, minta didoakan juga agar orang yang sakit itu mendoakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kuna sesungguhnya dengan kami sembahyang di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah arafa rasul minar rakaati. Seketika Nabi kita bangkit daripada rakaat, Nabi kita mengucap sami Allahu liman hamidah. Hamidah yang tadi itu. Sami Allahu liman hamidah. Moga-moga Allah mendengar memperkenankan ucapan hamdalah daripada orang yang memuji. Faqala rajulun min waraihi, maka berkata seorang laki-laki daripada belakang baginda Nabi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan bi. Ya Allah, hanya kepadamu-lah, bagimu-lah segala puja dan puji, sanjungan pujian yang banyak dan yang baik dan yang sempurna dan penuh dengan barakat. Selepas Nabi kita salam, Nabi kita bertanya, manil mutakallim, siapa yang bercakap-cakap tadi itu? Aku tidak ajarkan kepada Anda, aku tidak ajak, tidak ajar, aku tidak ajarkan kamu untuk menambah-nambah semacam itu. Kan sahabat Nabi kita ini berarti menambah amalan nih. Nambah amalan, Nabi kita tidak ajarkan yang macam itu. Sampai Nabi kita tertanya-tanya, siapa yang bercakap tadi itu? Aku hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Yang di belakang sambung hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi kita tanyakan, siapa yang menambah-nambah tadi itu? Itu bid'ah dhalalah. Ada Nabi kita cakap macam itu kan? Tak ada. Jadi yang macam mana pun, kalau kalian mengatakan itu tauqifi, tidak ada kias dalam bab ibadah, tak apa kalian dengan pendiriannya. Tapi kami juga punya pandangan yang berbeda. Menurut kami, karena Nabi kita
tidak bagi panduan, karena dengan sahabat tadi itu tidak pernah tahu dan juga tidak pernah diajarkan tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat tadi kita tuh menampakkan doa macam itu kena merasa dia tidak bercanggah dengan hukum, kena merasa dia tidak bertentangan dengan prinsip, kena merasa itu sangat-sangat sesuai sekali untuk kita lantunkan, untuk kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan niat